Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Faris Rahman. Jadi di sini saya akan mempresentasikan modul 3.3.6 Lab, yaitu judulnya Vulnerability Scanning with Kali Tools gitu. Nah, jadi seperti yang kita baca di sini gitu. Setelah saya baca-baca itu, modul ini itu bertujuan agar kita memahami cara mendeteksi kerentanan vulnerability dalam suatu sistem menggunakan dua alat utama di Kali Linux gitu. Yang pertama itu nama alatnya ada Nmap gitu. Fungsinya itu untuk pemindaian port, layanan, dan versi software gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada ini ya, Greenbone. Nah, jadi Greenbone Vulnerability Management ini untuk analisis kerentanan yang lebih mendalam dan visual gitu. Selanjutnya kita masuk ke part 1 ya. Jadi sebelum kita memulai semuanya itu, instruksi itu yang pertama itu kita akan melakukan ping dan koneksi awal gitu. Seperti yang kita tahu di sini itu ada komen disuruh ping strip C5 ke IP tersebut gitu. Nah, IP tersebut itu adalah IP yang aman untuk dites ya, karena sudah memiliki legalisasi gitu. Nah, C5 ini bertujuan untuk jadi ke IP tersebut hanya menerima 5 paket gitu. Nah, kita lanjut saja ya. Kita lanjut ke step 2 gitu. Identify open port and service. Itu berarti kita mengidentifikasi port dan layanan yang dimiliki oleh IP tersebut gitu. Nah, gitu. Ini jadi kita Nmap gitu ya. Nmap itu seperti yang tadi kita lihat, fungsinya itu adalah untuk pemindaian port, layanan, dan versi software. Nah, jadi pada step ini gitu kita tuh memakai Nmap seperti ini, comments Nmap, min sv, dan IP yang akan kita pindai gitu ya. Lalu kita masuk ke B, identify the operating system running on the target computer using the nmap no command. Nah, lagi-lagi ini adalah command untuk nmap gitu ya, yang akan untuk memindai port atau layanan yang dimiliki IP address tersebut gitu. Lalu kita masuk ke step 3. Nah, jadi perintahnya itu adalah mengenali sistem operasi target gitu. Jadi kita tuh mendeteksi atau meng-scan gitu ya ibaratnya. Nah, jadi perintahnya itu di sini tuh ada script vulner, script argus, mincus. Nah, ini tuh jadi kita tuh akan memakai nmap lagi ya, seperti sebenarnya nmap min script gitu. Tapi ini memakai vulners gitu. Lalu nah, jadi kita tuh akan masuk ke langsung ke part 2 ya. GVM to scan for vulnerability gitu. Nah, jadi yang pertama itu adalah memverifikasi instalasi GVM terlebih dahulu ya. Sebelum memulai scan apapun, ini sangat penting untuk memastikan GVM benar terinstall secara benar, dan file tersebut digunakan untuk mengidentifikasi secara up to date gitu, atau real time. Jadi ini adalah komennya ya. Langsung saja kita mengecek dulu instalasinya, sudo gvm check setup. There is open di GVM scanner. Nah, lalu kita akan membuka scanner GVM yang tadi ya. Seperti yang kita tahu bahwa fungsinya ini GVM itu adalah memastikan. Nah, jadi GVM itu akan membuka Greenbone Security Assistant di browser gitu ya. Seperti di sini kita akan membuka. Jadi kita itu membuka ya dengan username ini, yaitu username admin dan password Kali gitu. Tapi mohon maaf karena laptopnya kurang support untuk membuka Kali Linux. Jadi saya tidak bisa membuka Kali Linuxnya ya. Step 3, scan the target host for vulnerability. Nah, ini berarti kita itu menandai atau scanning ya the target host. Jadi kita tuh akan meng-scan target host yang akan kita pindai gitu. The IP address, klik di start scan. Nah, jadi kita akan meng-scan menggunakan GVM ini ya. Lalu step 4, setelah semua kita scan selesai,
karena fungsi dari GVM dan fungsi dari GVM dan Nmap ini hanya untuk memindai port dan untuk menyeken gitu apa saja yang dimiliki layanan-layanan yang dimiliki oleh port atau IP tersebut gitu. Jadi ya sudah gitu, karena modul ini hanya bertujuan untuk mengenalkan Nmap dan GVM itu kepada kita gitu. Jadi setelah sudah selesai ya sudah, langsung saja kita GVM-nya kita stop dan proses pengscanan itu telah selesai gitu. Nah, jadi cukup sekian untuk presentasi modul 33.6 yang berisi vulnerability scanning with Kali Tools gitu, yang toolsnya itu adalah GVM dan Nmap gitu. Jadi kesimpulannya itu Nmap itu cocok untuk pemindaian cepat dan teknis gitu, seperti menemukan port, layanan, teknik software, dan CVE dasar. Sedangkan GVM cocok untuk analisis mendalam dan pembuatan laporan profesional tentang tingkat resiko dan rekomendasi perbaikan. Kedua alat ini bila digunakan bersamaan membantu ethical hacker gitu untuk memahami kerentanan jaringan dari dua sudut, yaitu teknis dan strategis gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Pratama. Saya di sini mau menjelaskan tentang modul berikut ini ya, modul 3.4.3 yang berjudul Investigate Vulnerability Information Source. Ya, kita lanjut. Di sini itu di lab 3.4.3 itu bertujuan menggunakan berbagai sumber informasi untuk menyelidiki lebih dalam tentang kerentanan sistem. Itu sumbernya tuh kita ada 4 sumber, yaitu investigate common vulnerabilities and explores. Yang kedua, explore common weakness enumeration. Yang ketiga, investigate National Institute of Standards and Technology atau disingkat NIST, Vulnerability Resource. Yang keempat, Research Vulnerabilities in the Common Vulnerability Sourcing System atau disingkat CPSS. Lanjut kita ke backgroundnya. Di sini ada sebelumnya pengguna ini melakukan pemindaian sistem target dan menentukan beberapa kerentanan. Pada lab ini, penggunaan akan menelusuri informasi lebih lanjut tentang kerentanan tersebut melalui database CPE, CVE, NIST, dan CPSS. Yang untuk selanjutnya itu memahami hubungan antara jenis kelemahan, sumber data, dan tingkat keparahannya. Untuk bagian 1 di sini ada CPA atau Investigate Common Vulnerabilities and Explores. Nah, di sini itu part yang ke-1 itu bertujuan menyelidiki daftar CPA resmi untuk mengetahui detail kerentanan tertentu. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkahnya itu buka situs www.cpa.org. Lalu pelajari overview video dan podcast program CPA. Lalu telusuri contoh seperti CPA 2021, serinya 41617, dan amati deskripsi serta detail di NVIDIA. Hasilnya itu menemukan 6 contoh
CPA dari hasil penilaian sebelumnya untuk analisis lebih lanjut. Nah, di sini saya sudah mengisi ininya ya, yang tentang itu CPA-nya. Bisa disalin nanti sama itu. Oke, kita lanjut ke part 2 itu yang berjudul Weakness Enumeration atau disingkat CWE. Untuk tujuan CWE adalah memahami jenis kelemahan umum yang menjadi akar penyebab CVE. Langkah-langkahnya itu ada yang pertama, buka https cwe-mitre.org. Pelajari bagian About, Overview untuk mengetahui cara kerja program CWE. Hasilnya, CWE membantu mengelompokkan kerentanan berdasarkan jenis kelemahan, misalnya buffer overflow atau SQL injection. Nah, untuk yang CWE saya juga di sini sudah mengisi langkah-langkahnya ya. Apa itu goal of CWE? Nah, kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu ada NIST. NIST yaitu Standard and National Institute of Standard and Technology. Nah, tujuan NIST adalah meneliti sumber daya dari NIST. Langkah-langkahnya itu kunjungi website .nist.gov. Selanjutnya, pelajari bagian About Us untuk memahami misi NIST. Seperti contohnya, meningkatkan inovasi dan daya saing industri AS melalui pengembangan ilmu pengetahuan standar dan teknologi untuk memperkuat keamanan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. Untuk langkah yang keduanya, jelajahi National Vulnerability Database atau disingkat NVD untuk mendapatkan data dan statistik kerentanan. Hasilnya itu, NVD menyediakan informasi resmi tentang CVE termasuk skor CPSS dan kategori CWE. Nah, di sini juga saya sudah mengasih jawaban tentang apa itu misi NIST. Nah, kita lanjut ke part selanjutnya, itu ada part 4. Part 4 itu berjudul CVSS atau Common Vulnerability Scoring System, yang bertujuan menilai tingkat keparahan kerentanan secara kuantitatif. Untuk langkah-langkah cara pengerjaan CVSS itu, kunjungi situs https://quiz.org. Pelajari specification dokumen dan contoh perhitungan CVSS versi 3.1. Amati nilai dan setiap metrik, akses vektor, impact, explorability, dan lain-lain. Hasil dari CVSS itu adalah CVSS memberi nilai skor 0 sampai 10 untuk menentukan prioritas perbaikan. Misalnya, skor tinggi 9.1 sampai 10, kritis skor sedang 4.0 sampai 6.9, menengah skor rendah 0 sampai 3.9, itu rendah ya. Nah, di sini kesimpulannya dari keempat
part tersebut, CPA itu menyediakan daftar kerentanan spesifik, dan CWI itu menjelaskan penyebab umum dari kerentanannya. Untuk selanjutnya itu ada NIST atau NVD memberikan data dan standar nasional untuk mendukung keamanan sistem. Dan yang part terakhir itu CPSS memberikan skor yang membantu menentukan prioritas mitigasi. Nah, untuk yang part keempat juga saya sudah mengisi ini ya, yang kosongnya itu. Nah, sudah ya, sudah. Baik, sekian saja dari saya tentang lab 3.4.3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.